Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya dalam acara menyambut Hari Raya Idul Kurban. Pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan sedikit menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana kita meneladani beliau, meneladani ketakwaan yang Nabi Ibrahim dan keluarganya miliki. Dari kehidupan dari awal Nabi Ibrahim muda sampai beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Dalam Islam itu ada 2 hari raya besar yang mana setiap tahunnya itu kita rayakan. Ada yang pertama itu adalah Hari Raya Idul Fitri yang kita rayakan setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh kita puasa. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Awal mula disyariatkannya ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada beliau sebagai Khalilur Rahman. Akan tetapi timbullah pertanyaan di dalam diri kita, di dalam benak, bagaimana Allah bisa mengangkat Nabi Ibrahim menjadi derajatnya atau mengangkat beliau menjadi Khalilur Rahman, menjadi kekasihnya Ar-Rahman. Nah, maka 2 hari raya besar ini semuanya itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi Idul Adha itu memiliki kaitan yang lebih erat karena disyariatkannya ibadah kurban itu dari asal usulnya adalah dari kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian semua ritual sebagaimana yang kita ketahui di dalam ibadah haji serta doa-doa yang kita panjatkan bagi orang-orang yang melaksanakan haji secara langsung maupun tidak, itu juga memiliki kaitan yang erat kepada warisan nilai serta perjuangan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita banyak sekali tentang Nabi Ibrahim. Dalam firman-Nya disebutkan banyak sekali. Ada ayat tentang haji, ada ayat tentang kurban, ada kisah tentang beliau ketika dibakar, dan lain-lain. Bahkan salah satunya Allah mengkisahkan kepada kita tentang bahwasannya agama kita memiliki nama lain, yaitu adalah millah Ibrahim, yang mana sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Tetapi kenapa kok khusus untuk agama Islam itu diberikan nama millah Ibrahim begitu? Maka timbullah pertanyaan, seberapa spesialkah Nabi Ibrahim ini sehingga Islam pun disematkan namanya dengan Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifa, yaitu adalah agama Ibrahim yang lurus begitu. Dan timbul pertanyaan juga, kenapa tidak Nabi Adam menjadi millah Adam, kenapa tidak millah Adam millah Musa begitu? Karena memang Nabi Ibrahim memiliki hubungan khusus gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup juga sampai situ, namun sebagaimana yang disebutkan juga dalam ayat Al-Qur'an, ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwasannya Ibrahim itu adalah bapak kita, millata abikum Ibrahim. Jadi bukan kedudukannya sebagai disematkan namanya menjadi millah Ibrahim, akan tapi juga menjadi bapak kita semua. Bukan hanya bapak dari Rasul, bapak dari Nabi Ismail, bapak dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, akan tetapi beliau adalah bapak kita semua. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, millat abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimin. Maka biasanya identitas seseorang itu lekat
dengan nama belakangnya atau nama marga, seperti itu. Dan nama marga itu berasal dari bapak ataupun nenek moyang atau kakek moyang atau para leluhur, sehingga anak-anak itu dapat mewarisi sebagian sifat-sifat leluhurnya yang baik, seperti itu. Maka dari itu dengan menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai ayah kita, millata abikum, millata abina, sebagai ayah kita, maka maknanya kita harus mewarisi juga, kita harus mendapatkan warisan sifat dan karakteristik yang Nabi Ibrahim miliki, begitu. Yang mana kita juga harus menteladani Nabi Ibrahim. Semakin banyak kita mengetahui siapa sosok ayah kita, semakin banyak kita juga, semakin kuat juga kita berpegang terhadap warisan nilai dan peninggalan itu. Maka dalam ayat disebutkan, surat Al-Baqarah, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci atau beralih, yarghabu 'an millati, dari millah Ibrahim, millat 'an millat Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali dia hanya memperbodoh dirinya sendiri. Kalimat roghibah itu artinya adalah condong atau menyukai atau tertarik, seperti itu. Akan tetapi ketika roghibah disambung dengan an, itu artinya berpaling dan menjauh. Seperti contohnya kita sedang jalan di suatu jalan dengan tujuan tertentu, kemudian di tengah jalan kita mendapati sesuatu yang lebih menarik. Nah, kita berpaling. Nah, itu yarghabu an, seperti itu. Dialihkan oleh sesuatu hal yang lain. Maka apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah berpalingnya seseorang dari jalannya millah Ibrahim, dari jalannya Nabi Ibrahim atau dari jalannya agama Ibrahim, yaitu adalah Islam itu, kepada sesuatu yang lebih penting di dalam dirinya selain millah Ibrahim tersebut. Seperti menemukan alternatif lain, menemukan kepercayaan lain, dan menemukan hal-hal lainnya yang selain millah Ibrahim. Maka mereka yang seperti itu adalah tidak lain kecuali hanya illa man safiha nafsah, kecuali hanya memperbodoh dirinya sendiri. Dan pada hakikatnya seorang itu konsisten pada jalan yang sedang ia tempuh itu saat ia mengetahui bahwasannya sesuatu yang berarti baginya itu ada di ujung jalan tersebut, maka dia akan terus konsisten istiqomah untuk menuju tujuan tersebut. Maka bayangkan, bisa kita bayangkan juga apabila kita menghadapi sesuatu, kita menghadapi ujian dalam 3 jam, ini analogi, dalam 3 jam, kemudian dalam jarak waktu 3 jam itu memiliki kesempatan untuk memanjakan diri, untuk bermain game atau melakukan sesuatu yang biasanya menghibur, kemudian apabila ujian tersebut apabila ujian tersebut itu menentukan kesuksesan hidup, apakah kita itu akan teralihkan fokusnya dengan adanya kesempatan untuk bermain game dan menyenangkan, menikmati hiburan tersebut, begitu? Maka kemungkinan besar tidak akan, begitu. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan. Tujuannya adalah ada ujian, yang mana ujian itu berarti dalam seumur hidup. Kalau itu pun juga bisa jadi karena takut terhadap konsekuensi yang akan timbul dari kegagalan, dari ujian, kemudian konsekuensi kehilangan sesuatu yang berarti dari tujuan di depan, gitu. Maka dalam skenario ini itu tidak akan ada yang akan mengalihkan perhatian dari ujian yang akan dijalankan selama 3 jam karena memiliki tujuan tersebut. Tujuan yang sangat berpengaruh sekali dalam hidup. Maka hal ini karena dalam pikiran kita itu selain ujian itu memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Selain untuk melewati ujian itu semuanya rendah, akhirnya tidak teralihkan sama sekali. Sehingga sulit dan bahkan bisa jadi mustahil bagi hal lain untuk memalingkan perhatian Anda. Kan tetapi ketika dalam beragama, kita beragama bermilah dengan milahnya Ibrahim dan teralihkan, bisa jadi sesuatu yang mengalihkan itu memang kenikmatan yang sementara kita bisa nikmati, tapi akan rugi di kemudian hari, begitu. Marilah kita juga merenungkan kembali cobaan-cobaan apa yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Sungguh beliaulah Nabi yang sangat-sangat sabar sekali, Nabi yang luar biasa, Nabi yang berpangkat
Khalilur Rahman, kita bisa mengambil ibrah, mengambil dan menteladani beliau dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dari sisi emosional, kita sudah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi seorang ketika menjadi seorang anak muda, seperti umur kisaran anak-anak muda, begitu, ia harus meninggalkan rumahnya dan meninggalkan orang tua dan keluarganya. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk di usia yang muda, usia belia yang istilahnya kalau kita sebut masih bau kencur, gitu, baru beranjak dewasa. Untuk meninggalkan rumah, keluarga, ayah dan adik-adik saudara dan orang tuanya, dan itu bukan hal yang sangat mudah sekali. Di luar sana menghadapi kemungkinan yang tidak jelas, kemungkinan tidak memiliki sumber penghidupan, kemudian menggelandang, kalau bahasa kita menggelandang, hidup menggelandang. Kalau kita renungkan lagi, anak muda mana yang senekat itu, gitu. Dan posisinya ini berada di tanah Hijaz, begitu. Di tanah Hijaz yang mana itu gersang sekali. Kalau di sini mungkin di Indonesia, mungkin masih banyak bisa rumput ya penghidupan, sumber penghidupan yang lain walaupun jauh dari rumah orang tua, begitu. Dan ia merelakan semua itu demi loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan apa yang Nabi Ibrahim katakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Jadi aku meninggalkan kalian karena apa? Karena kalian berdoa atau kalian menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ujian yang berat selanjutnya itu adalah ia rela untuk dibunuh dengan dibakar hidup-hidup hanya karena sesuatu yang ia yakini. Apa itu sesuatu yang ia yakini? Itu tidak lain adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Bila kita berada di posisinya, mungkin kita akan mundur gitu. Dan agama kita sebenarnya tidak melarang untuk melindungi diri kita, untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa kita. Namun dalam hal ini Nabi Ibrahim tetap berkekeh dan tetap berkonsisten pada pendiriannya, walaupun dihadapkan hanya dengan nasib yang mengerikan. Apa itu yang membuat beliau kekeh? Tidak lain adalah tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujian yang selanjutnya adalah yang tidak berhenti juga. Kita tahu berdasarkan sirah, berdasarkan kisah-kisah dari Al-Quran maupun dari hadis, gitu. Nabi Ibrahim menghadapi berbagai macam ujian lainnya, seperti ia melihat dalam mimpinya menyembelih anaknya yang sudah lama ia dambakan, bahkan hampir berapa puluh tahun itu. Di usia yang sangat senja baru dihadiahi oleh Allah anak yang bighulamin halim, gitu. Tapi beliau melihat dalam mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Dan bukan sampai situ, Nabi Ibrahim harus menyampaikan kepada anaknya langsung, bertanya langsung. Seberapa ujian yang sangat berat sekali itu. Padahal anak yang sudah ditunggu sekian lama. Akan tetapi dengan mimpi yang beliau yakini bahwasanya itu adalah mimpi yang benar-benar datang dari Allah, mimpi yang benar-benar hak, datang ke anaknya dan bertanya kepada anaknya, Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kan tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan di ayat yang lain memberikan anak yang halim, yang lembut, yang sabar. Akhirnya anaknya menjawab dengan jawaban if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka kita bisa membayangkan perasaan seorang ayah itu, seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran buah hati, akan tetapi diuji dengan membunuhnya seperti itu. Dan kemudian selanjutnya, bahkan sebelum ia dapat bersatu dengan anak yang sudah ia lama dambakan, saat Ismail kecil, ia juga diperintahkan untuk meninggalkannya bersama Siti Hajar
di tengah gersangnya bumi Hijaz. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sungguhnya aku menempatkan anak-anakku, ini askantu min dzurriyyati biwadin, di suatu lembah ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, yang tidak ada tetumbuhan di situ, di sisi di sisi Baitul Muharram gitu. Maka bila kita membayangkan juga meninggalkan seorang anak dan istri di tengah gersangnya padang pasir tanpa bekal takwa, itu sama saja membunuh mereka. Hanya saja ketakwaan kepada Allah lah yang membuat Nabi Ibrahim itu yakin, dan membuat Siti Hajar itu yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah, dan beliau mentaati dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga semua merenungkan ujian emosional yang dialami oleh seseorang. Bagaimana ujian emosional yang dialami oleh seseorang demi memenuhi semua perintah yang tadi disebutkan di atas, yang tadi disebutkan sebelumnya, mulai dari ditelantarkan oleh keluarganya, kemudian keluarga dan kerabatnya, sehingga harus bertahan seorang diri. Kemudian cobaan emosional yang hebat juga dirasakan Nabi Ibrahim saat ia meninggalkan anak dan istrinya. Coba marilah kita meletakkan posisi kita dalam keadaan tersebut, bagaimana gitu. Apa yang akan terjadi kepada anak dan istri kita? Siapa yang akan merawat mereka dan melindungi mereka gitu. Semua ujian itu cukup bagi seseorang untuk mengatakan bahwasanya aku tidak sanggup. Ini terlalu berat untukku. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim? Beliau tetap bersabar, tetap teguh, tetap melaksanakan perintahnya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah juga. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhannya, qala lahu rabbu aslim, dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah engkau. Qala, Nabi Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Bayangkan. Dan kata aslim di sini itu memiliki arti tunduk. Tunduk dari kata aslama yuslimu. Dan aslama yuslimu juga memiliki makna kedamaian yang akrab dengan di telinga kita dengan sebutan salam. Assalamualaikum, semoga peace, semoga kedamaian itu tercurahkan untukmu, seperti itu. Sehingga saat Nabi Ibrahim mengatakan aslam tu, itu bukan hanya berarti tunduk kepada perintah yang diberikan, akan tetapi Ibrahim itu juga tunduk dengan penuh kedamaian hati. Yang mana tunduk dengan penuh kedamaian itu berarti beliau itu sama sekali tidak memiliki keberatan hati dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga, kita sering berada di situasi di mana akal itu kadang tidak sinkron dengan hati. Akal tidak sinkron dengan nafsu. Gitu. Sehingga walaupun secara akal kita sudah menerima sebuah kebenaran atau tunduk kepada sebuah perintah, namun karena hati kita itu belum tunduk, maka akan terasa berat saat melaksanakannya. Contohnya ketika sholat, ketika kita melaksanakan perintah yang wajib, sholat, kemudian puasa, itu seakan-akan badan kita itu ringan saja melakukan. Akan tapi hati itu menolak gitu sebenarnya. Ada rasa keberatan begitu. Maka inilah yang dimaksud dengan penyerahan diri, yaitu apa? Yaitu ketika hati dan akal, kemudian hati dan pikiran itu sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak yakin bahwa ketaatan kita adalah yang terbaik bagi kita, maka kita melaksanakannya itu akan dengan terpaksa. Padahal dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Dalam beragama saja tidak pernah Allah memaksa, apalagi dalam menjalankan syariatnya. Kalau kamu tidak ingin menjalankan, silahkan. Konsekuensinya dosa, azab, dan hukuman lain-lain. Kalau kamu menjalankan, silahkan. Balasannya pahala
kemudian kebaikan-kebaikan yang banyak, berlipat-lipat, dan timbangan yang berat begitu. Oleh karena itu, saat kita meneladani Nabi Ibrahim dan mengikuti ajarannya, itu berarti kita tidak hanya mentaati perintah Allah, tidak hanya mentaati perintah Allah dalam perbuatan, namun juga harus menundukkan emosi, nafsu, dan hati untuk selalu tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya meminta kita untuk sholat atau berkurban atau melaksanakan puasa, karena semua itu hanyalah perbuatan atau ketaatan jasad. Namun ia meminta hati dan emosi dan pikiran, akal kita semuanya itu untuk turut serta tunduk kepadanya, begitu. Dan Allah menginginkan rasa cinta Ibrahim terhadap keluarganya serta anak dan istrinya itu untuk tunduk di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Allah juga menginginkan rasa takut terhadap api yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim itu agar tunduk terhadap rasa takutnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menginginkan Nabi Ibrahim meletakkan Allah di atas segalanya. Dan kita juga patut meneladani beliau, meletakkan Allah dan Rasulnya di atas semua yang kita cintai, seperti itu. Maka pada realitanya itu sangat mudah bagi kita itu sebagai manusia untuk menjalankan perintah Allah yang secara lahiriah. Seperti yang tadi saya contohkan, melaksanakan sholat hanya sekedar gerakan, sangat mudah sekali, gerakan yang sangat singkat. Akan tetapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan hati kita juga ikut, pikiran kita juga ikut, akal kita juga ikut, serta akhirnya bisa menikmati ibadah itu sebagaimana yang Allah inginkan. Ikhwati, sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu sangat mudah sekali bagi kita untuk memahami rasa cinta dan sayang terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang tampak, sangat mudah. Kan tapi mengapa susah sekali kita untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang yang seharusnya kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit bagi kita tuh untuk memahami rasa cinta terhadap sesuatu yang kita sukai. Olahraga, sepak bola, kemudian bermain suatu hiburan, game, dan lain-lain. Kan tapi mengapa rasa cinta kita terhadap orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita itu mudah, sedangkan yang seharusnya zat yang memberikan kita lebih banyak nikmat, lebih banyak kemudahan-kemudahan hidup itu susah ditimbulkan dalam hati. Itu pertanyaan yang mungkin sering kita dengar tapi belum ngeh begitu. Kan tapi dengan mendengar kisah Nabi Ibrahim, Masya Allah, beliau meletakkan cintanya beliau kepada Allah di atas cintanya kepada keluarganya, sehingga beliau meninggalkan keluarganya di usia muda. Dan kalau dibilang usia bau kencur, belum bisa apa-apa, tapi beliau meninggalkan, pergi ke tanah lapang, bahkan menantang maut. Dengan apa? Dengan menghancurkan berhala-berhala, dengan sampai akan dibakar hidup-hidup seperti itu. Maka itu semua tidak lain hanya karena keyakinan dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus kita sadari bahwasanya rasa cinta kita terhadap manusia itu termasuk orang tua, khususnya ibu, yang kasihnya itu tidak menuntut balas. Namun pada hakikatnya memiliki batasan juga. Rasa cintanya juga tidak mutlak tanpa syarat. Yang mana bila kita terus-menerus berbuat kesalahan kepada orang tua, kepada ibu, terus-menerus mengecewakan mereka, bisa jadi rasa cintanya akan semakin menipis begitu. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila Allah sudah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah mencintai kita, maka cintanya Allah kepada kita itu akan melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Melebihi berarti cinta yang sangat besar sekali. Cinta yang bisa dirasakan dalam setiap detik dari segala anugerah yang dilimpahkan, dari segala nikmat yang dilimpahkan. Namun terkadang lalai untuk disyukuri. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perintah dan syariat-syariatnya itu semua itu tidaklah susah. Semua itu tidaklah sulit.
dan sangat sedikit bila dibandingkan dengan nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan. Dan itu semua pun kita abaikan. Dan bahkan tidak jarang juga kita berpaling dari Allah. Kita berpaling darinya dan lupakan keberadaannya. Tidak ada habis-habisnya kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyia-nyiakan cintanya kepada kita. Padahal bila orang yang kita cintai dan kita harapkan kasih sayangnya mengabaikan kita, kita akan marah dan sakit hati. Bagaimana dengan Allah? Gitu. Hak Allah Subhanahu wa taala yang belum kita penuhi sangat tidak terhingga. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tetap mengalir dalam hidup kita juga tidak terhitung. Tapi kadangkala kita sering lalai begitu. Dan ini semualah yang harus menyadarkan kita sebenarnya itu bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala itu sangat terhingga, sangat tak terhingga, sehingga mustahil bagi Allah untuk menimpakan atau memerintahkan keburukan bagi kita. Dan benar-benar mustahil, kecuali kalau memang sudah benar-benar kelewatan seperti itu. Sehingga saat kita ragu dalam melaksanakan perintah Allah dan merasakan kesempitan dalam dada, saat menjalankan perintahnya karena hati kita belum sepenuhnya tunduk kepada keinginannya, itu berarti hati kita masih tertarik kepada sesuatu yang lain. Yarghabu an, masih teralihkan. Maka marilah kita semua kembali kepada jalan yang lurus. Marilah kita semua mentata hati kita agar kita selalu mentaati segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kedamaian. Seperti apa yang Nabi Ibrahim lakukan dan Nabi Ismail lakukan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau dipikir-pikir seharusnya Nabi Ismail ketika ayahnya tidak pernah datang, nggak pernah menjenguk, ditinggal saat bayi, datang saat remaja, tiba-tiba ngasih tahu, "Nak, aku mimpi menyembelih kamu. Ini mimpi dari Allah. Gimana pendapatmu?" Tiba-tiba seperti itu. Bayangkan. Anak yang seperti apa gitu. Ketika ayahnya berkata seperti itu, tapi malah berkata, "If'al ma tu'mar." Lanjutkan ayah, lakukanlah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Seperti itu. Dan kita melihat jelas bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan hambanya melalui kisah Nabi Ibrahim ini. Benar-benar tidak menyia-nyiakan hambanya. Yang hingga hari ini kita masih menghaturkan salawat atas Nabi Ibrahim dan atas keluarganya. Dan keberadaan air Zam-Zam di tengah gurun pasir yang gersang pun juga hingga sekarang masih diminum oleh ratusan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi Allah tidak memberikan juga kepada kita cobaan sebagaimana cobaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka hendaknya kita meneladani ketundukan, ketaatan, kepatuhan, kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam momentum Idul Adha ini. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.